Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video, terbang sini, terbang sana, duitnya dari mana? Orang berduit lah. Dalam pandangan Mas Dandi, apa sih root of conflict dalam konflik Papua ini sebenarnya? Cerita di Papua ini cerita-cerita gede-gede, tapi nggak ada di algoritma kita gitu. Jadi sudah sejarahnya belum selesai, malah dijawab dengan operasi militer yang menimbulkan luka baru selama 60 tahun. Ada proyek yang dipaksakan, ada tanah yang dirampas, ada peminggiran ekonomi oleh pendatang dan pribumi. 3 faktor gede ini yang membuat ya sampai sekarang nggak ada satupun presiden yang berani ngomongin peta jalan tentang Papua. Prabowo gimana Prabowo? Sama saja, apalagi Prabowo. Semua presiden Indonesia ini kan ikut agenda maunya tentara aja. Yang kita lakukan di Papua hanya eksploitasi saja tuh. Sudah sering saya katakan, satu-satunya sumber legitimasi militer di Indonesia atau TNI adalah Papua. Dan kedua, sumber logistik. Proyek terbesar yang diserahkan kepada Kemenhan hari ini ya PSN di Merauke. Dan operasi militer itu juga butuh logistik gede. Alasan untuk menambah budget militer, alasan untuk menambah personil. Penduduk daerah lain banyak, taruh di Papua, transmigrasi. Di tempat lain tanah makin mahal, Papua dianggap tanah murah, bahkan bisa diambil paksa, taruh proyek di Papua. Militer, taruh di Papua. Entah untuk karir, entah untuk logistik, itu ada di Papua semua. Itulah kolonialisme. Pemutaran film Pesta Babi dilarang di beberapa tempat. Militer melakukan pelarangan terhadap film Pesta Babi. Nah, agak aneh sih di era demokrasi tapi pemutaran film dilarang. Memang ada apa dengan film Pesta Babi? Alhamdulillah hari ini kita kedatangan sang sutradara nih. Mas Dandi Laksono. Ya, terima kasih Mas Dandi udah hadir di acara Opini Rakyat. Thank you bro. Udah lama banget nih ya. Saya nggak ketemu, cuman saya ngeliat film-filmnya, waduh top Sexy Killers, Endgame, lalu kemudian Dirty Food, sekarang Pesta Babi. Nggak ada filmnya kayaknya Mas yang nggak ngetop, top semua nih. Nah, yang bikin top bukan saya sih. kayaknya Yang ada bubarin. yang bubarin. Yang bikin ngetop yang bubarin. Ya, Mas Dandi sebenarnya ini film Pesta Babi sampai dilarang sana sini ini kayak bahaya sekali nih film ini kan. Saya jadi pengen tahu nih, sebenarnya film ini latar belakang memilih film ini sebagai satu topik yang diangkat oleh Mas Dandi itu apa sih? Ya, yang pertama karena saya ngelihat cerita di Papua ini cerita-cerita gede-gede, tapi nggak ada di algoritma kita gitu ya. Jadi tanpa bermaksud membandingkan misalnya, kalau ada satu kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan tentara di Jawa misalnya atau di Jakarta gitu misalnya, itu kan bisa langsung viral ya, nasional. Nah di Papua itu ya hampir tiap hari ada begituan, kira-kira gitu ya. Nah, tapi dengan balutan seolah-olah ini legitimate, ada operasi tempur untuk memerangi KKB dan segala macam. Yang kasus-kasus extrajudicial killing atau power abuse dan segala macam itu nggak muncul gitu. Sementara kita sekarang punya 56.000 pasukan di Papua. 56.000 ya? Ya, bahkan data terbaru dari peneliti Made Supriyatna, Blimade, itu 96.000 sekarang. Yang kami pakai di Pesta Babi baru 56.000. Itu setara dengan satu tentara menjaga 100 penduduk Papua. 100 orang Papua ada satu tentara. Rata-rata nasional kita satu tentara untuk 696 orang. Jadi density-nya tinggi ya. Tingkat kepadatan tentara di Papua tinggi. Nah, artinya kan makin tinggi tingkat kepadatannya, peluang gesekan sosialnya kan tinggi. Karena ya seperti di film teman-teman bisa lihat, mereka ke sana nggak cuma operasi tempur, nggak cuma operasi militer. Ada bahkan lebih banyak yang untuk operasi militer selain perangnya dibanding yang perangnya gitu. Perangnya pun sebenarnya kan karena ya kontra gerilya ya, pasti juga punya akses ke masyarakat sipil dan di situ alasan keduanya. Karena ini perang gerilya, yang dihadapi perang gerilya, jadi akses pengungsinya juga besar. Makanya ada 107.000 pengungsi. Dan yang ketiga, OMSP-nya, operasi militer selain perangnya, juga urusan jagain proyek-proyek negara. Yang juga proyek gede, 2,5 juta hektar hutan yang akan dibuka. Ini proyek deforestasi yang gede di dunia sekarang ya. Sebagai pembanding begini, deforestasi terbesar di dunia itu di Brazil. Tahun 2024 itu sekitar 2,6 juta hektar. Itu 2024 di Brazil. Nah Indonesia sekarang sedang mau buka 2,5 juta. Jadi ini akan menggantikan angka di Brazil yang sudah dibuka. Jadi ya 3 alasan itu yang bikin saya bikin film ini. Kalau alasan pertama tadi
ingin mengangkat ke dalam ruang publik ya konflik Papua ya, dan operasi militer yang terjadi. Pengalaman teman-teman masyarakat sipil dalam mengangkat isu Papua itu memang capek sekali tuh, penelitian, riset, tapi nggak ngangkat-ngangkat. Film Pesta Babi, wah itu memberikan gambaran baru tuh buat masyarakat secara cepat. Oh begini tuh masalah Papua. Jadi saya mau bilang berhasil nih Mas Dandi mengangkat isu Papua dalam sebuah bentuk film dan orang jadi tahu begini tuh masalah Papua. Nah itu menurut saya harus apresiasi tuh mengangkat isu. Jadi film ini memberikan akselerasi kepada publik untuk memahami konflik Papua yang selama ini orang nggak memahaminya. Nah saya memahami Mas Dandi ini kan concern terhadap konflik Aceh dulu, punya Aceh kita. Sekarang buat fokus dengan Papua terkait dengan film Pesta Babi. Dalam pandangan Mas Dandi, apa sih root of konflik dalam konflik Papua ini sebenarnya? Sehingga menjadikan ini sebagai sebuah film yang penting untuk dilihat. Iya, sebenarnya kan pertanyaan itu sudah dijawab oleh para peneliti LIPI ya. Ketika mereka membuat roadmap untuk Papua ya. Almarhum Bang Muridan ya sudah menulis peta jalan masalah Papua yang akarnya adalah sejarah politik yang belum selesai, ya kan? Jadi walaupun semua pejabat Indonesia berhasil mencuci otak rakyat Indonesia mengatakan bahwa Papua sudah final, NKRI harga mati dan segala macam, faktanya 60 tahun gerakan untuk self determination atau menentukan nasib sendiri di Papua juga masih gede gitu. Jadi sampai sekarang ya? Sampai sekarang gitu. Jadi percuma kita membohongi diri sendiri dengan mengatakan Papua sudah final masuk ke Indonesia. Enggak, bagi orang Papua belum final. Itu realitas yang harus diterima gitu. Ya kan? Jadi sejarah politik belum selesai. Jadi tanpa ada urusan deforestasi, tanpa ada urusan ketidakadilan ekonomi dan sosial, tanpa ada urusan isu agraria, pengambilan lahan masyarakat adat, tanpa ada isu itu pun, semua baik-baik saja di Papua nih, sejarahnya aja belum selesai. Ditambah tadi, karena sejarah yang belum selesai kan ada resistensi. Karena ada resistensi, maka ada operasi militer. Operasi militer ini menimbulkan luka baru sejak 61, sejak 60 tahun lebih. Ya. Luka baru ini ya dicatat melahirkan banyak kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, ya. Yang dihitungan yang bisa di Google search aja misalnya, ada Paniai berdarah, Biak berdarah gitu kan, Dogiai, memoria pasionis lah. Persis. Jadi sudah sejarahnya belum selesai, karena sejarahnya belum selesai dan merasa dipaksa, kemudian ada perlawanan malah dijawab dengan operasi militer yang menimbulkan luka baru selama 60 tahun. Dan yang ketiga, ditambahin lagi dengan ketidakadilan sosial ekonomi. Ini tadi yang saya sebut. Ada proyek yang dipaksakan, ada tanah yang dirampas, ada peminggiran ekonomi oleh pendatang dan pribumi. Sentimen-sentimen sosial ekonomi yang mewujud dalam gesekan sosial sehari-hari. Jadi 3 faktor gede ini yang membuat ya sampai sekarang nggak ada satupun presiden yang berani ngomongin peta jalan tentang Papua. Prabowo gimana Prabowo? Sama saja, apalagi Prabowo. Kan mereka semua presiden Indonesia ini kan ikut agenda maunya tentara aja. Ya kan? Maunya jenderal-jenderal gimana nih, jenderal-jenderal saya maunya gimana. Aneh gitu. Otoritas sipil nggak berani bikin terobosan, menyerahkan bisnis as usual, diserahkan kepada militer, tentara, yang 60 tahun ini programnya template, ngirim pasukan, that's it. 60 tahun loh. Bukan pendek itu. 3 generasi tentara kan, berarti kakeknya, bapaknya, dia sendiri sekarang dikirim tuh ke Papua tuh. Ya kan? Kakek saya ikut terjun sama Benny Murdani. Bergenerasi Nah, iya. OPM. Apalagi OPM juga sama gitu. Jadi kan kebayang nggak, saya seorang prajurit yang dikirim hari ini, kakek saya dulu ikut penerjunan di Tanah Miring, RPKAD Benny Murdani. Bapak saya dikirim tahun 80-an, operasi di selatan gitu. Sekarang saya dikirim tuh. Artinya kan 3 generasi tentara. Nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai. Dan nggak berani mengakui bahwa udah stop cara militer. Ya kan, jadi kita kayak kejebak di satu rumus yang kita ulang-ulang terus, yang hasilnya kita udah tahu. Jadi tentaranya berganti generasi, OPM-nya juga berganti generasi. Kenapa tuh Mas Dandi? Meski saya udah
menonton Mas Dandi di salah satu podcast tuh ya. Iya. Hampir mirip dengan analisis almarhum Munir tuh. Bahwa kok nggak selesai operasi militer, apa itu sebuah kesengajaan ataukah ini memang dibuat nggak selesai, yang akhirnya Mas Dandi bilang ya Papua menjadi satu bergening buat militer dalam politik kekuasaan tuh. Ya faktornya banyak, tapi itu saya sebut bahwa memang satu-satunya sumber legitimasi militer di Indonesia atau TNI adalah Papua. Sudah sering saya katakan, dia sumber legitimasi dan kedua sumber logistik. Proyek terbesar yang diserahkan kepada Kemenhan hari ini APSN di Merauke, ya kan? Dan operasi militer itu juga butuh logistik gede. Gitu. Alasan untuk menambah budget militer, alasan untuk menambah personil itu ada di Papua semua. Jadi legitimasi signifikansi TNI dan legitimasi logistiknya ada di Papua. Jadi kalau ngomongin semua yang ngomongin reformasi militer dan segala macam nggak ngomongin Papua, ya aneh menurut saya. Gitu. Sehingga kalau dari pertanyaannya kenapa ini nggak selesai, satu tadi itu. Yang kedua memang otoritas sipil sendiri nggak punya leadership tentang Papua. Terakhir yang punya leadership tentang Papua ya Gus Dur. Yang kita sama-sama tahu akhirnya bagaimana. Jatuh. Ya, Gus Dur yang berani membuat terobosan mengakui bendera Bintang Kejora sebagai bendera budaya. Itu udah kompromi yang semua negara melakukan untuk mencapai perdamaian gitu. Australia juga mengakui bendera aborigin, walaupun aborigin punya bendera yang lebih progresif dan lebih radikal ya. Tapi setidaknya Australia itu membolehkan ada dua bendera berkibar, yang satu lebih tinggi, yang satu bendera aborigin. Banyak negara yang mengakui itu, mengadopsi itu. Nah, Gus Dur itu cuma nggak ada yang baru. Kalau mau ngikut negara-negara yang lebih beradab, yang terbukti menghindari bloodshed, menghindari pertumpahan darah, masa hanya gara-gara ngibarin bendera orang bisa dibantai di Biak gitu. Ya kan, dalam peristiwa Biak berdarah 98. Cuma negara ngibarin bendera. Persis, sesuatu yang nggak perlu banget gitu. Kata Gus Dur gitu aja kok repot. Iya gitu, udah akui aja sebagai bendera budaya, dibikin biasa aja, betul. Tiap-tiap provinsi kan punya bendera ya? Sepak bola aja punya bendera. Lah iya, Persija ada. Makanya itu dia. Ngapain repot sama bendera ya kan? Kenapa sibuk banget gitu loh. Cuma di Indonesia ini yang sangat sibuk dengan simbol, dengan harga yang mahal untuk sebuah simbol gitu. Cara pandang nasionalismenya agak repot Kacau, gitu. ya benar, kacau banget. Nah, jadi Gus Dur lah terakhir misalnya itu inisiatif untuk mulai mengurangi pertumpahan darah hanya lewat bendera, simbol. Yang kedua, Gus Dur waktu itu menginisiasi untuk sidang Majelis Rakyat Papua. Kongres Rakyat Papua ya, Kongres Rakyat Papua pertama. Ada tokoh sipil namanya Taisio Eluai. Mati. Yes. Dialah sebenarnya adalah jembatan yang bisa dipakai oleh Jakarta untuk membangun dialog karena dia punya pengaruh besar di Papua. Bapak Teis ini satu-satunya tokoh Papua yang sekarang mungkin cukup diterima di banyak kelompok. Dalam lanskap antropologi Papua yang seperti itu ya. 7 wilayah adat, 200 suku. Itu tentu Bapak Teis sebagai Ondo di daerah Sentani misalnya, tentu tidak mungkin berbeda penerimaannya dengan teman-teman di pegunungan atau di selatan dan segala macam ya. Dengan para big man di tempat lain mungkin juga berbeda. Tetapi dibandingkan yang lain, at least ketika itu almarhum Teis bisa tuh menjadi katalisator di banyak tempat gitu ya. Tapi dibunuh, Kopassus yang matiin, ya kan? Jadi satu-satunya jembatan dibakar oleh Indonesia. Artinya memang Papua nggak pengen dibuat damai. Persis. Sejak itu di era Megawati, sejak Gus Dur, kemudian di era Megawati terjadi pembunuhan Teis, sampai sekarang angkat senjata lagi. Jadi kesimpulan saya memang benar akhirnya kita kemudian nggak mungkin tidak berpikir bahwa memang dibikin panjang di cerita Papua ini, dibikin berjilid-jilid, dibikin berseri-seri gitu. Dari situ saya pikir ya harus ada yang mulai mengatakan dengan loud and clear bahwa ini memang kolonialisme. Makanya dalam subjudul film Pesta Babi, iya. kolonialisme di zaman kita. Itu tegas sekali nih kolonialisme nih. Ya harusnya kampus yang bisa dengan gampang, karena ada indikator ilmiah yang bisa dipakai gitu ya. Harusnya kampus, harusnya lembaga penelitian yang berani ngomong begitu. Kalau bicara kolonialisme itu ada kepentingan ekonomi politik yang nyata di Papua ya. Satu lokus untuk semua kepentingan itulah kolonialisme. Kita penduduk yang lain, daerah lain banyak taruh di Papua, transmigrasi.
Di tempat lain tanah makin mahal, Papua dianggap tanah murah, bahkan bisa diambil paksa, taruh proyek di Papua. Gitu. Militer, taruh di Papua. Entah untuk karir, entah untuk logistik, entah untuk uji coba drone perang, taruh di Papua. Itulah kolonialisme. Jangan coba rudal aja di Papua. Jadi itu kata kuncinya kolonialisme. Berarti Indonesia melakukan kolonialisme di Papua nih ya. yes. Di film itu saya sampaikan dengan clear. Mas, tadi balik ke Teis yang Mas katakan bahwa pembunuhan Teis itu membuat skema untuk membangun ruang perdamaian jadi tertutup ya kan? Karena dia tokoh yang bisa menjadi bridging antara Papua dan Jakarta, tapi kok malah dibunuh sama Kopassus waktu itu ya. Dan kita lihat waktu pemakamannya itu kan, masyarakat Papua banyak sekali itu untuk turun ke situ. November 2001 ya. Nah, artinya boleh nggak kita bilang bahwa seolah-olah ada tangan-tangan kekuasaan yang ingin memelihara konflik Papua untuk terus berlanjut gitu. Karena ada kepentingan ekonomi politik di situ. Saya jadi inget film Blood Diamond tuh Mas. Ingat konflik terus dipelihara karena diamond di sana. Begitu pula di Papua. Mungkin kalau Papua nggak ada emas, nggak ada sumber kaya alam yang luar biasa, nggak bakal berlarut-larut sih. Gimana menurut Mas Dandi itu? Iya, jadi seperti juga yang membuat Haris Ashar dan Fathia dikriminalisasi, dia kan juga ngomongin tentang kepentingan bisnis militer di Papua. Iya. Ya kan? Banyak penelitian yang sudah mengungkap antara peta konflik di overlay dengan peta sumber daya alam itu klop. Jadi makin kaya daerah itu, makin besar konfliknya, kira-kira gitu. Terus peta konflik, peta sumber daya alam dengan infrastruktur juga kalau diimpus klop. Misalnya jalan-jalan Trans Papua itu melewati daerah-daerah yang kaya mineral, bukan jalur-jalur tradisional ekonomi masyarakat. Gitu. Jadi dibangun jalan ya untuk menghubungkan pusat-pusat eksploitasi. Duga makanya banyak pengungsi kan? Iya. Karena ada apa? Blok Wabu. Ada blok Wabu dan segala macam. Itu satu contoh bagaimana antara peta konflik, peta sumber daya alam, dan peta infrastruktur itu klop gitu. Ya kan mengingatkan kita pada, ya dulu kalau kan ada orang sering mengatakan begini, orang Papua dibangunin jalan nggak berterima kasih, yang bangun jalan malah diserang. Men, dulu nenek moyang kita namanya Pangeran Diponegoro juga nyerang orang bangun jalan. Iya benar juga. Iya kan? Mulainya perang Diponegoro, perang Jawa 1825 sampai 1830 itu ya karena seenaknya aja Belanda matok-matok tanahnya Diponegoro. Belanda juga bilang itu pembangunan. Men, kita juga pernah di posisi itu. Orde Baru juga gitu, Bang. Iya. Apa yang baru gitu? Jadi kita harus melihat bahwa ini sesuatu yang memang dipaksakan. Ini bukan soal kita udah kasih duit, kita udah bangun ini, bangun itu. Ya Belanda dulu juga bangun Stovia, sekolah kedokteran. Belanda juga bangun ITB. Belanda juga bangun infrastruktur rel kereta api atau bendungan yang bangunannya lebih kuat daripada yang kita bikin sekarang. Tapi kan bukan berarti kita nggak pengen merdeka gitu. Kalau perspektif logika film Pesta Babi adalah kolonialisme, Mas, berarti ada soal tuh di kita, tuh, khususnya di kekuasaan, yang dalam melihat konflik Papua ya. Karena akhirnya kita hanya melihat yang kita lakukan di Papua hanya eksploitasi saja tuh, tanpa membangun distribusi keadilan ekonomi dan lain sebagainya di Papua. Ya. Gimana menurut Mas Dandi itu? Padahal pemerintah katanya udah ngasih otonomi khusus, yang duit dikirim ke sana tapi tetap nggak hilang dan nggak maju, dananya kayak dibagi-bagi tuh antara pusat sama daerah tuh. Itu selalu begitu ya. Jadi narasinya tuh pertama orang Indonesia tuh gampang di brainwash bahwa pemerintah sudah ngasih sekian triliun lewat dana otonomi khusus. Yang nggak disebut pemerintah kan berapa triliun yang disedot. Berapa triliun yang ditilep ya? Iya makanya kalau Gunung Grasberg itu diduitin, divaluasi itu emas di Grasberg, kulit buaya itu yang ada di film Pesta Babi ya. Iya. Kayu gaharu, bahkan sampai ikan arwana itu kalau semua diduitin sejak 1961, kira-kira yang dibalikin
seupil-upilnya nggak itu? Ya kan? Kayaknya Gas Bintuni, ya kan? Sekarang bahkan nikel Raja Ampat itu kalau diduitin semua, bener nggak lu yang lu kasih itu signifikan buat Papua? Artinya kan jangan-jangan Indonesia memang menghisap lebih banyak daripada memberi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Indonesia secara umum lebih gampang banget tadi dinabubukkan bahwa tujuan Indonesia ke Papua itu untuk membangun, memberadabkan. Itu argumen 300 tahun lalu ketika Belanda juga menghisap kita gitu. Jadi selalu begitu. Kalau nggak ada Belanda, ya orang Indonesia ini masih bacok-bacokan, penggal-penggalan kepala, masih ngayo-ngayoan gitu. Makanya kemudian Belanda masuk, dikasih pendidikan, peradaban. soalnya kelihatan baik gitu. Jadi Padahal penjajah. iya. Jadi menurut saya narasi-narasi kolonial itu selalu ada dan itu lebih mudah diterima daripada kita mengakui bahwa Indonesia sedang menjajah Papua. Itu menyakitkan untuk diterima sebagai sebuah kenyataan. Dan kita denial. Ya ini kan wilayah Indonesia, boleh dong dieksploitasi. Enggak juga. Di semua daerah yang sudah merasa Indonesia dan mengaku Indonesia, orang tetap melawan kok kalau kampungnya sembarangan dieksploitasi. Nikel di Halmahera, batu bara di Kalimantan, sawit di Sumatera, itu kan semua daerah-daerah yang sudah clear NKRI lah misalnya. Mereka juga tetap marah kok kalau tiba-tiba ada proyek ngeruk-ngeruk sembarangan. Apalagi di daerah yang secara politik penerimaannya belum selesai gitu. Marahnya 2 kali lipat. 2 kali lipat karena faktor sejarah belum tuntas tadi. Persis. Belum aja. Orang Jawa aja, ini pusatnya NKRI ini Jawa nih. Di Kendeng, di Wadas, ngelawan juga. Nanti kalau difilmin lagi ya Mas Dandi baru kelihatan tuh. Nah, bukan hanya di Papua nih yang ngelawan nih kan. Aduh, menarik narasi kuliah. Nah, balik ke soal tadi militer, Mas. Dengan angka-angka 50 berapa tadi 50.000 kita dulu 56.000. Dulu penelitian kita 15 tahun lalu masih 13.000, sekarang udah 56.000. Konsentrasi pasukan besar sekali. Ya kan? Kalau kita apple to apple dengan Aceh ya, dengan jumlah penduduk yang lebih besar dari Papua. Waktu masa darurat militer kan Mas Dandi juga memantau darurat militer. Ya. Sebenarnya kalau saya mau bilang dengan jumlah kekuatan pasukan sebanyak itu di Papua 56.000, sebenarnya secara nggak formal Papua ini statusnya udah darurat militer jangan-jangan Mas. Ya. Kira-kira gitu nggak? Cuman nggak pernah dideklar aja nih. Nggak berani ada yang mendeklar. Nggak berani mendeklar. Karena takut diaudit. Iya, karena takut diaudit. Jadi inilah pengecutnya para politikus dan pemimpin ini. Mereka sudah nggak punya formulasi untuk menyelesaikan Papua yang sudah 60 tahun. Mereka nggak punya inovasi dan terobosan politik. Mereka cuma ngikut apa yang dimauin jenderal-jenderal ini. Dan pada akhirnya mereka nggak berani mengambil keputusan politik, termasuk DPR. Bahkan di Undang-Undang TNI yang baru kan, deployment pasukan kalau nggak salah sudah nggak perlu izin presiden lagi. Lagi di JR di MK tuh. Makanya itu dia gitu. Dulu waktu darurat militer di Aceh dideklar oleh Megawati. Istana, ya kan, dideklar oleh Istana oleh Presiden Megawati dan jelas gitu, budgetingnya jelas, accountability-nya kita bahkan tahu secara formal kita tahu bahwa ada deployment ketika itu 40.000 pasukan tentara dan polisi ya, termasuk Brimob, pelopor dan segala macam. Tahun 2003 saat darurat militer dideklarasikan, Mei 2003 dikirimlah 40.000 pasukan. Penerjunan pertama di Takengon ketika itu udah resmi 40.000 di deployment. Ya dibandingkan Papua yang tersebar sebaca itu memang konsentrasi pasukannya terbesar justru di Aceh. Kerapatannya justru di Aceh, mengalahkan Papua ya. Jumlah penduduk emang lebih gede, tapi kan real wilayah konflik di Aceh itu kan pesisir timur, mostly ya. Sedikit selatan, tengah, atau barat daya itu kurang gitu ya. Tapi pesisir timur pun dari mulai Aceh Utara ya. Dari mulai Aceh Timur sampai Aceh Besar itu tingkat zona merahnya lah kira-kira gitu ya. Zona merah yang paling pekat itu di situ. Kalau di Papua 56.000 itu kan tersebar di seluruh pulau gitu ya. Di separuh pulau Papua bahkan gitu. Jadi kalau dari soal kerapatannya Aceh. Dan yang kedua betul ketika itu karena mungkin masih baru di era reformasi ya. Jadi dideklar darurat militer itu dideklar gitu ya. Di Papua ini enggak, mungkin belajar dari Aceh. Enggak ada yang berani mendeklar. Takut presidennya. Presidennya takut, jenderalnya juga takut. Kalau jenderal yang benar kan dia justru butuh kepastian hukum loh. Benar. Kasih saya status darurat militer, gue bikin ini barang. Jadi terukur tuh. Jenderalnya juga nggak ada yang berani meminta darurat militer gitu.
Takut diadili di mahkamah pidana. Makanya takut tiba-tiba dijemput seperti Duterte. Jadi ini kayak kesepakatan untuk nggak ngapa-ngapain, tapi orang mati setiap hari. Bayangin kebuntuan politik, ya, kebuntuan politik di Papua ini benar-benar nggak ada yang berusaha untuk mengurai. Gitu. Malah ditumpuk dengan masalah baru, PSN lah, konflik agraria lah, kerusakan lingkungan. Jadi ditumpuk dengan masalah baru. Yang meledak, maksud saya, ya ini api dalam sekam yang sudah mulai membara. Jadi pesta babi ini cuma men-trigger endapan-endapan yang sudah lama dirasakan orang, gitu. Terutama warga Papua ya. Sangat dianggap mewakili, walaupun kasusnya selatan dan Papua agak sensitif kan ya. Memang dipermainkan untuk bermain sentimen gunung dan pantai, 7 wilayah adat, 200 suku, dipermainkan lah. Terus sekarang dibagi berapa? Dibagi dalam 6 provinsi gitu, dipermainkan. Tapi kayak politik divide et impera nih. persis. Makanya kolonialisme dulu, kolonialisme sekarang. Sama. Nah, makanya kemudian walaupun kami mengangkat spesifik di selatan, banyak kasus selatan, tapi ada rasa keterwakilan yang juga kuat di teman-teman di Papua bahwa ya ini juga dirasakan orang di gunung. Gitu. Ini juga dirasakan di utara, bahkan ini dirasakan di pulau-pulau kecil seperti Raja Ampat. Ya di Indonesia juga begitu, pesta babi di Papua, tapi orang Halmahera ngerasa kampung gua juga diginiin nih di nikel gitu. Orang Kalimantan ngerasa gua juga diginiin nih batu bara, orang Sumatera gua juga diginiin nih di sawit gitu. Jadi ya mungkin orang merasa terwakili lewat isu Papua ini. Ada segmen di film Pesta Babi, kalau saya tidak salah. Warganya ketika diwawancarai, ya tentara sekarang ada banyak, bukan kita tambah aman, bukan nyaman, tapi kita malah takut. Padahal kehadiran militer kan, aparat keamanan seharusnya justru memberi rasa aman, jadi menimbulkan kekhawatiran. Itu menunjukkan bahwa mereka merasa bahwa ya saya lebih aman seperti masa lalu lah, nggak seperti sekarang dengan proyek strategis nasional yang tentaranya banyak di mana-mana. Gimana Mas itu Mas? Ya itu alamiah aja, itu kan apa ya, makin dekat makin muncul gesekan kan. Dan di Papua tentu kehadiran tentara sangat terkait dengan ancaman yang dipersepsikan mereka sebagai gerakan separatis misalnya. Sehingga gesture mereka ketika ada di kampung itu gesture orang siap diserang kan? Iya. Iya kan? Makanya bener. Problemnya itu kan dia gesture orang siap diserang gitu. Gesture orang yang sedang menghadapi setting gerilya. Gitu. Disitulah kemudian potensinya muncul besar. Makanya satu-satunya cara adalah memang harus merumuskan jalan dialog gitu. Yeah. Aceh konflik 30 tahun selesai dengan MOU Helsinki. Soal puas dan tidak puas, both side punya ketidakpuasan. Ya kan? Kedua belah pihak punya ketidakpuasan. Tapi at least bloodshed atau pertumpahan darah berhenti. Setelah tsunami, kita nggak pengen ada pertumpahan darah lagi. Udah 150.000 korban tsunami, masa masih mau ditambah korban perang? Gitu. Itulah yang mendasari akhirnya Indonesia dan GAM duduk di Helsinki. Setelah konflik 30 tahun. Papua ini 60 tahun. Dialog susah sekali. Mau nunggu megatrust atau gimana? Ya, kalau Aceh berhenti karena tsunami, ini mau nunggu dia tabrak asteroid atau gimana baru berhenti perang gitu. Jadi begitu, apalagi punya presiden kayak Prabowo, dia nggak punya rumus lain. Di kepalanya itu selalu dalam kondisi perang karena background militer. Which is kadang normal ya psikologi. Orang kalau pegang palu semuanya kelihatan paku kan gitu. Kalau latar belakangnya jenderal ya semuanya kelihatan seperti ancaman gitu. Sampai beras kosong aja dianggap sabotase negara. Pengamat ancaman katanya. Iya makanya itu dia. Jadi karena memang didesain untuk berperang. Makanya di negara ini nggak bisa diserahkan kepada militer. Aspeknya terlalu kompleks. Sementara militer punya insting yang berbeda dengan sipil. Dia memang instingnya untuk krisis gitu. Dan tapi kalau setiap hal lu dekati dengan krisis, orang ya beneran krisis dong. Karena orang juga reaksinya juga reaksi krisis gitu. Ini kan yang terjadi di banyak tempat gitu. Iya benar. Jadi makanya akhirnya krisis nih, ekonomi dolar naik 17.000. Iya makanya begitu misalnya ada kelangkaan ini, sabotase nih, anti asing gitu. Jadi dan itu nggak bisa disalahin ya, itu insting orang apalagi mereka dilatih untuk perang. Persis. Bukan dilatih. Justru karena dilatih untuk perang, bukan berarti instingnya lebih benar. Karena itu mereka jangan ikut isu-isu perang. Fokus di perang. Itulah maksudnya kami orang-orang sipil ini selalu teriak demilitarisasi, gitu. Terlalu teriak kembalikan militer ke fungsi profesionalnya. Karena memang
tempatnya di situ. Nah, kembali ke Papua, bagi saya nggak ada cara lain untuk memulai mengakhiri ini semua. Kita mulai dengan demilitarisasi dulu. Tarik semua BKO, ya, organik oke lah dipertahankan, tapi BKO ditarik. Karena di semua lanskap perang sejak kami di Aceh, BKO selalu lebih agresif dibandingkan, ini nggak cuma BKO tentara ya, atau nggak cuma BKO pasukan pemerintah. GAM pun yang BKO juga galak-galak karena perang di kampung orang kan, nggak ada beban perang di kampung orang itu. Habis nembak-nembak pergi. BKI setahun cabut. Iya, nggak ada beban. Sementara kalau organik, baik GAM, TNI, OPM, kalau organik, ya dia tidur di situ, tinggal di situ. Mau nembakin peluru tuh mikir dulu gitu. Tapi kalau BKO, besok gua pulang, bang. Jadi saya pengalaman di Aceh dulu ya. Dan ini dua-dua karakter orang pegang senjata itu kalau BKO ya begitu, mau TNI, mau GAM, mau Brimob, mau pelopor gitu, mau PM gitu. Nah, itu tarik dulu. Jadi demilitarisasi. Ya. Jadi non organik ditarik. Non organik ditarik. Yang kedua adalah mulai ini Jakarta membuka pintu dialog, menginisiasi dialog. Aceh dulu prosesnya juga nggak instan. Tanpa tsunami pun, rintisan untuk ngobrolin perdamaiannya sudah ada kan. Dari Joint Security Committee, ADC, betul, Henry Dunant Center, KOHA, Cessation of Hostilities Agreement, gitu ya. Kemanusiaan. Persis, itu sudah mulai dirintis. Walaupun tadi selalu digergaji tuh. Lagi perunding ditangkap. Ya kan? Kelakuan Indonesia tuh sama kayak Belanda nangkap di Ponegoro di Magelang. Lagi puasa diundang berunding ditangkap. Itu mungkin OPM malas berunding, kita mau berunding ditangkap lagi. Indonesia ini kelakuannya kayak Belanda banget. Juru runding GAM ditangkepin gitu. Dan langsung perang lah udah gitu kan. Jadi makanya Naga Bonar nggak mau berunding deh. Berunding terus Belanda masuk ya kan. Kata OPM gitu juga, berunding ntar tentara tembak terus. Iya, tapi tadi usaha ini harus dimulai dan setiap proposal perdamaian harus disertai dengan goodwill kan ya. Misalnya, militer BKO ditarik dari Papua. OPM ngasih apa? Harus gitu loh. Ya kan? Itu menunjukin sama-sama dua belah pihak nunjukin itikat baik. Oke, kalau BKO ditarik, OPM proposalnya apa? Oke, misalnya B atau A gitu. Terus step berikutnya mulai ngobrol, oke, siapa Papua yang representatif? Indonesia siapa? Nggak perlu dipublikasi dulu, omong-omong di belakang layar ya, kayak dulu kan timnya JK dan segala macam sebelum Helsinki kan juga bikin pertemuan-pertemuan di belakang layar gitu kan. Yang penting ada, iya, segala macam. Nah, lalu baru setelah sudah mateng, baru diformalkan. Itu menurut saya, ya demokrasi ya begitu. Jangan ngulang-ngulang rumus yang udah 60 tahun terbukti gagal. Mau sampai kapan kirim tentara ke Aceh? Padahal ke Papua. Padahal di Aceh berhasil tuh. Di Aceh berhasil, ya. Perundingannya kan? Perundingannya deadlock, tapi kemudian ditorpedo sama tsunami. Sehingga semua memaksa. Tapi bibitnya sudah disemai itu. Ya kan, sudah disemai sejak lama. Gitu. Tsunami cuma kayak, eksternal faktor yang gede banget yang kemudian udah, lu masih mau nambah korban setelah korban sedemikian gede gitu. Artinya jangan pernah berharap bahwa proses berunding dan dialog itu selesai dalam 1 minggu. Karena proses perundingan dalam masih konflik itu memang membutuhkan bertahun-tahun. Iya, bertahun-tahun di Aceh. Harus memulai. Persis. Jadi di Aceh itu dengan tsunami pun karena sudah ada bibit bertahun-tahun disemai untuk perdamaian, ya kejadian damai beneran gitu. Di Papua walaupun ada megatrust tadi atau ada asteroid, kalau bibitnya nggak dimulai, setelah asteroidnya selesai perang lagi atau deployment lagi gitu. Jadi iya kapan selesainya gitu. Ada di film Mas Dandi ini di Pesta Babi menjelaskan secara implisit, Mas bilang Papua dan operasi militer menjelaskan tentang militerisme yang sedang marak di Indonesia. Memang seberapa serius problem militerisme hari ini, Mas, di era rezim pemerintahan Prabowo, kalau perspektif Mas Dandi ini? Ya, satu indikator legal formalnya kan daftar OMSP-nya ditambah ya. Operasi militer selain perangnya ditambah gitu ya. Bahkan ada memasukkan kontraterorisme. Kontraterorisme. Ada perpres, rancangan perpres. Sehingga dengan gampang aja semua nanti disebut teroris. Ya kan? Mereka yang udah kan Papua. Iya, makanya OPM sudah disebut teroris. Sama kayak Israel nyebut teroris ke Hamas, ya kan? Nanti ini orang-orang atau anak-anak yang disebut anarko ini
tinggal ditwist jadi teroris, Oh iya. urusan tentara. Yang demo-demo nih kan. Iya makanya. Padahal yang teroris tuh yang nyiram air keras ke Andre Yunus. Harus kita tolak Perpres nih Mas. Mau disahkan presiden nih. Makanya itu dia. Jadi militerisme masuk dari situ. Ya. Yang kedua apa? Ngurusin narkoba ya. Ngurusin narkoba. Ngurusin narkoba gitu. Terus ngurusin proyek strategis. Jadi checklist di OMSP, operasi militer selain perang, di Undang-Undang TNI yang baru yang diprotes oleh Andre Yunus Dan disiram air. dan disiram air keras itu ya indikasi militerisme. Kalau benar Prabowo itu jago pertahanan karena dia tentara, kok aneh banget ya. Kalau jago pertahanan lu udah kayak Iran mikirnya gitu. Makanya buat rudal gitu. Iya kan? Presidennya mati kecelakaan helikopter. Pemimpin tertingginya mati di awal perang. Gitu ya. Jenderal-jenderalnya juga udah banyak yang mati. Tapi negara nggak kalah-kalah gitu. Teknologinya kuat. Dan Iya dia kan? punya sistem yang kuat. Itu dia. Nggak tergantung. Itu dia. Dan dia dengan sadar rare mineralnya atau mineral jarangnya nggak diumbar. Diboikot secara ekonomi, dikucilkan di kawasan Teluk karena dianggap negara Syiah. Bertahan tapi. Lihat. Nah itu pertahanan. Harusnya kita kayak gitu lah. Kita udah jualan tambang, ikut BOP, ikut term and conditionnya Trump. Iya. Tentaranya nggak pernah di-exercise perang dengan negara lain, perangnya dengan rakyat sendiri. Ikut food estate. Ikut ngurusin food estate, ngurusin koperasi merah putih, ngurusin MBG, mau ngurusin beasiswa LPDP. Itu yang nggak ngurusin Terus jadi LPDP mau ngapain ya? Dunia pertahanan global sedang ke sini, Indonesia sedang ke sini. Jadi kita bukan maju ke depan, mundur ke belakang nih. Aduh. Saya heran gitu, kita punya Universitas Pertahanan, punya Lemhanas, punya ini presidennya tentara gitu kan. Kita pikir, oh canggih nih kok presiden tentara. Kuat nih. Malaysia bakal takut ya kan. Australia ngeri nih. Indonesia mau beli rudal nih. Mau tontonnya. Bangun postur pertahanannya. Nanti suruh bangun batalion ngurusin kambing ya kan. Minimum essential force-nya kembali ke kopter, men. Iya, aduh ya Allah. Minimum essential force-nya dihitung pakai komando teritorial gitu. Sebenarnya saya mas komentar soal ini mas. Sebenarnya ini gimana ya? Mas lucunya- Dandi udah mulai ini tapi terjadi nih. Ini diomongin Munir Iya. 20-30 tahun lalu gitu. And yet Munirnya yang mati nggak berubah gitu. Mundur jauh ke belakang ini. Yes. Bahkan sekarang Saya jadi- Aster dihidupkan lagi ya. Saya jadi meragukan kita memang beneran punya ahli pertahanan. Nggak ada. Kalau ahli dui fungsi banyak. Kalau ahli pertahanan. Sejak Nasution. Kalau ahli dui fungsi ABRI sejak Nasution banyak ahlinya. Berarti nyindir saya dong sekolah pertahanan nih nggak pernah sekolah pertahanan buat Iya, apa nih? Kalian kan? ngapain aja itu bahasa Nah, itu dia. Sekarang udah pada jadi ahli politik semua. Iya. Terjun politik mas. Ngurusin Kopdes. Kopdes. Dia pikir nanti kalau ada perang Kopdes ini bisa dikonversi menjadi Sisan Kamrata. Sistem pertahanan rakyat semesta. Saya Gitu. cuma bilang nanti kalau Malaysia sama Australia tiba-tiba nyerang kita, tentara lagi ngapain? Lagi di Papua ngurusin food estate, proyek strategis nasional. Waduh, rudal Malaysia udah masuk Jakarta itu mas, ya kan? Kalau itu terjadi, Kalau perang beneran jangan-jangan Komcat yang disuruh maju. waduh, itu udah Yang- itu udah yang- guyonannya anak masyarakat yang sipil tuh. yang reguler arminya sok-sok jadi gerilyawan lepas seragam jadi membangun milisi. Iya. Terjadi loh. Di Rusia tuh wajib militernya disuruh maju kan, tentara di belakang aja ya. Aduh, Selalu begitu. Ini Mas Dandi nih menganalisis tentang militerisme memang satu hal yang soal pokok sih Iya. yang menjadi masalah kita hari ini. Nah, topik tentang demiliterisasi dalam konteks Papua adalah untuk meredam penguatan militerisme di Papua, kira-kira gitu ya Mas. Di Karena Indonesia sebenarnya sih. dan juga Karena di kalau di Indonesia. Papua beres, Indonesia juga beres. Jadi Papua menjadi big picture nih. Ya. Kalau dia beres di Indonesia beres. Ya. Tapi kalau analisisnya pakai perspektif kolonialisme Mas Dandi, kayaknya nggak beres-beres nih, karena masih ada yang tergiur dengan kepentingan ekonomi politik. Apalagi di film Mas Dandi menyebutkan ada perusahaan-perusahaan industri ekstraktif yang berkepentingan itu hutan yang ditebang itu untuk proyek strategis nasional berapa nilainya tuh? Satu pohon aja ya kan? Gimana tuh Mas? Jadi Yang bisa jawab persis satu pohon nilainya berapa itu mungkin pengusaha mebel. maksudnya Solo nih. Aduh, balik ke Solo dong kita di diskusi.
Berapa banyak tuh? Saya tahu nih, ini berapa pohon. Tapi itu satu soal ya, kepentingan ekonomi politik yang membuat soal Papua rumit ya. Yep. Kalau gitu ceritanya, adakah harapan di rezim ini Mas untuk Papua? Walau saya sangat setuju dengan Mas Dhani tentang dialog, tapi dengan perspektif kolonialisme, kok kayaknya seolah-olah sulit sekali ini. Di mana ruang harapan ini supaya film Mas Dhani ini benar-benar istilahnya menjadi trigger supaya ada perubahan dong di Papua, ada langkah dong kita untuk bergerak. Wah, ini berat banget nih. Harapan diserahkan pada film ini berat banget. Bukan kepada sang sutradara ya. Sang sutradara yang punya imajinasi gimana nih kita nih. Konflik 60 tahun diserahkan pada satu film. Anjir. Ngeri dengarnya. Oke, ya. Karena dari film ini orang memahami soal Papua nih. Ya saya tentu berharap ini film jadi benar dirimu tadi, cuma jadi pemicu aja ya. Iya. Jerami keringnya sudah di mana-mana kan. Iya. Jerami keringnya ada di Papua, jerami kering ada di Kalimantan, di Sumatera, bahkan di keluarga Andre Yunus gitu. Itu semua jerami kering. Iya. Ya, yang menurut saya ya film ini kayak api penyulut, bahan bakarnya sudah jerami kering tuh. Cuma api penyulut itu. Dan ya pasti akan ada yang berusaha memadamkan. Ya. Tapi ya dengan skala jerami kering sebesar itu juga nggak akan mudah. Kesadaran orang sudah berbalik sekarang. Kalau saya baca komentar-komentar itu sudah, oh pantas Papua minta merdeka. Oh sekarang saya ngerti kenapa OPM angkat senjata. Jadi dulu kita imparsial dituduhnya pro OPM. Iya, pokoknya semua dulu yang mengkritik kebijakan Indonesia di Papua pasti dianggap pro separatis. Benar. Pro OPM, anti asing. Padahal di film Pesta Babi saya tunjukkan yang anti asing adalah yang kami filmkan, bukan yang bikin film. Itu hebatnya film ini nih, merubah mindset ya kan orang. Tapi mereka nggak peduli itu kayaknya propaganda bahwa ini film pesanan asing segala macam. Nonton aja Pesta Babi, kelihatan siapa yang anti asing di film itu. Nah, jadi saya berharap ya film ini setelah nobar teman-teman di banyak jaringan ormas dan segala macam ya mulai merumuskan solidaritas ke Papua dalam berbagai bentuk gitu. Tapi saya percaya bahwa yang pertama sebuah kebijakan apapun, terutama kebijakan perang itu akan bangkrut kalau tidak didukung oleh rakyatnya. Amerika terpaksa angkat kaki dari Vietnam dengan rasa malu ya karena nggak didukung lagi sama rakyatnya. Ya nggak ada lagi orang yang mau jadi wamil, ya kan? Nggak ada lagi orang yang mau beli obligasi perang, ya karena udah berlarut-larut dan habis biaya besar gitu. Dan ya saya berharap keluarga-keluarga di Indonesia juga mulai berpikir kalau anaknya dikirim ke Papua untuk berperang, mulai berpikir aja perangnya untuk apa sebenarnya gitu, untuk siapa juga perang ini gitu. Sementara tadi nggak ada inovasi, 60 tahun ya gitu-gitu aja gitu. Jadi mudah-mudahan juga yang berikutnya saya juga berharap ada perubahan politik di Indonesianya, karena kalau tanpa perubahan politik di Indonesia juga berat tadi Papua. Timor Leste itu bisa referendum dan akhirnya merdeka ya karena Soeharto jatuh, ya kan? Kalau Soeharto masih bercokol mungkin berat juga. Jadi tidak hanya di Timor Leste perubahan yang diperlukan. Bukan nyaranin Prabowo jatuh. Iya, saya mau ngasih gambaran. Oh iya. Kalau Indonesianya berubah, Papuanya bisa berubah juga gitu. Jadi dua belah pihak, teman-teman di Indonesia dan teman-teman di Papua juga perlu mengusahakan perubahan kan. Iya. Timor Leste juga sama begitu gitu. Indonesia dulu juga merdeka karena tiba-tiba Jepang dihantam bom atom. Kemudian Jepang menyerah, kita punya window period, waktu yang pendek dan singkat untuk mengambil alih gitu. Jadi selalu ada faktor eksternal yang terjadi. Dan faktor eksternal Papua adalah kita sebenarnya, Indonesia. Jadi kalau kita juga melakukan perubahan, Papua juga punya peluang untuk berubah gitu ya. Tadi jalannya itu spektrumnya bisa luas ya, tapi yang jelas otonomi khusus 20 tahun juga sudah gagal. Udah nggak ada gunanya. Bayangin daerah dengan otonomi khusus malah disikat dengan PSN tanpa mereka berhak merumuskan otonomi saya ini begini corak pembangunannya. Itu yang otonomi khusus tuh. Pemerintah Indonesia nggak peduli. Lu mau otonomi khusus mau enggak, mau PSN aja. Jadi otonomi khusus ini juga gagal. Jadi pilihannya sekarang adalah demilitarisasi, dialog, apa resolusinya. Dan yang ketiga spektrum yang paling ekstrim ya seperti Timor Leste. Jajak pendapat ulang, 69 itu nggak legitimate banget.
800.000 orang Papua cuma diwakili 1.025 orang yang diintimidasi, yang diancam. Hasilnya pasti 100% loh. 1.025 orang, 100% mendukung Indonesia. Kasih kayak curang-curang dikit 2% gitu, ada yang disenting gitu. Kan kayak Golkar lah, Orde Baru kan kasih dikit lah partai-partai lain. Iya makanya gitu loh, ini perwakilan orang Papua 1.025 semuanya mendukung. Kalau lu percaya hasil itu, ya itulah dirty vote pertama sebenarnya. Itu menunjukkan lu ada manipulasi. Iya makanya gitu loh, kita ini udah kebiasaan dirty vote dari awal gitu. Jadi Papua ini korban dirty vote kan sebenarnya. Harusnya di dirty vote pertama itu. Soal pepera. Soal pepera ya kan. Iya. Nah, 2 berarti itu. Masih mau pertanyaan lagi ya? Pilihannya dialog atau referendum ya kan? Iya. Kalau dialognya buntu, ya mungkin mereka nggak happy, mereka tetap minta referendum. Minta referendum. Iya. Nah kalau minta referendum apa pilihannya? Mau kirim tentara lagi, ngulang lagi 60 tahun lagi? Aku rasa Mas Dandi sama saya sama sih perspektifnya. Mungkin para prajurit yang di BKU sana juga nggak mau juga ke Papua. Sebenarnya mungkin ya Mas ya. Karena kan mereka menganggap bahwa mungkin wilayah itu seharusnya perlu cara lain gitu, bukan perang. Dan saya juga nggak tahu apa bener bangga perang di dalam negeri itu. Makanya. Ya kan? Teman-temannya perang di Rusia, di Presiden agak-agak gimana gitu, mau ngirim di Palestina sama Israel itu ada lagi gara-gara BUP. Nah, kalau itu saya tolak sih kan, walau perang di sana itu. Makanya gitu. Orang harusnya jaga dengan wilayah lain perang. Nah, dalam konteks itu Mas, terakhir pertanyaannya Mas, dengan dinamika penguatan militerisme tadi dalam picture film Pesta Babi dan soal di Papua, menurut Mas Dandi, gimana perlawanan masyarakat sipil dalam menghadapi penguatan militerisme ini? Ya menurut saya masyarakat sipil di Indonesia dan di Papua perlu mengusahakan sebuah perubahan tadi ya. Jadi kita juga nggak bisa hanya melawan militernya, karena mereka juga produk politik sebenarnya. Jadi yang perlu kita lawan adalah sistem yang lebih besar, yang memungkinkan, yang melegitimasi, yang membuka jalan ini semua masuk, termasuk partai politik. Karena mereka lah yang rapat diam-diam di Hotel Fairmont. Jadi orang-orang sipil juga sebenarnya yang membuka jalan kembalinya militer ini. Ya walaupun ini inisiatif dari Prabowo ya. Tadi dia ingin, kan di Dirty Vote 2 premis kami jelaskan bahwa karena dia curang pemilu, legitimasinya rendah, dia merasa insecure, karena insecure dia membutuhkan otot, otak, dan ongkos. Nah dalam rangka membangun otot, dia mempertahankan privilege untuk polisi, nggak direformasi total, tapi juga dia kemudian membangun kekuatan baru dengan menguatkan militerisme. Jadi akarnya ini sebenarnya. Ya. Kalau tentara atau polisi siapapun kalau dikasih kesempatan pasti akan ambil. Dikasih Satgas PKH ya diambil. Dikasih proyek Kopdes ya diambil. Dikasih food estate ya diambil. Polisi aja juga ngambil food estate 1,7 juta hektar jagung gitu kan. Jadi siapapun kalau dikasih kesempatan pasti diambil. Jadi justru yang sistem yang menghasilkan kesempatan ini yang harus dirombak. Otoritas sipil ya. Otoritas sipil yang ya sebenarnya sekarang otoritas sipil itu ya ada dalam DPR dan presiden. Ya ini harus dikembalikan kembali kontrolnya gitu. Tapi kalau sipil-sipilnya korup, kemudian bisnisnya juga butuh backing, disitulah masuk senjata-senjata ini kan, mengambil bargaining gitu. Ya kalau oligarki, akhirnya ada simbiosis mutualisme betul, antara kepentingan oligarki dengan backing senjata. Bahkan dalam Pesta Babi kita gambarkan juga backingnya gereja. Jadi beneran kayak kolonialisme zaman jadul, gold, gospel, glory gitu. Iya. Kombinasi antara modal, senjata, sama agama. Itulah alat kolonialisme. Ya kita harus ubah sistem yang lebih gede. Advokasi Papua tetap harus dilakukan. Inovasi, terobosan politik harus diusahakan. Tapi ya tadi, sumber masalahnya tetap di sistem politik Indonesia. Artinya perlawanan masyarakat sipil ini harus ditujukan kepada otoritas sipilnya nih. Dalam hal ini rezim dan parlemennya nih. Ya, untuk merubah kebijakan militerisme. Di level peperangannya itu ya. Tapi di level pertempurannya ya kita ketemu teroris kayak anggota BAIS yang nyiram Andri Yunus gitu kan. Jadi iya betul. Itu di level pertempuran, tapi di level peperangannya yang kita hadapi sistem politik yang lebih gede. Otoritas sipil suka ganjen narik-narik terus militer. Ya simbiosis mutualisme tadi. Simbiosis mutualisme. Mas Dandi, thank you banget nih. Sama-sama.
Bung Al. Ada film Pesta Babi memberikan big picture tentang konflik Papua, militerisme, problem lingkungan, ya kan. Sudah nobar di Universitas Pertahanan. Aduh, nanti saya tahu. Dulu saya udah di PHK di sana. Pesta Babi Aduh, harus diputar disuruh di nobar lagi. kampus Universitas Pertahanan, Akmil, Akpol, STBDN. Kayaknya itu perlu tuh untuk memberikan ruang edukasi, ya kan. Mudah-mudahan boleh. Tapi Boleh nggak setuju, boleh berdebat, tapi diputar aja dulu. aduh. Oke, lagi ya Bung. Kayak kalau Prabowo kayak udah nonton nih. Kalau Gibran juga kayaknya udah, ya kan. Nah, thank you banget Mas Dandi. Mudah-mudahan bisa menghasilkan karya-karya lagi di ke depan itu. Tadi kayaknya banyak film-film yang akan dibuat. Enggak loh, kalau saya bikin film kayak gini lagi berarti masalahnya nggak selesai. Iya. Mudah-mudahan nggak perlu bikin film lagi. Nggak perlu bikin film. Kayaknya nggak akan selesai. Atau gantian lah yang bikin film. Thank you sekali Ya, lagi. sama-sama. Mencerahkan publik melalui film-filmnya, dan teman-teman, isu Papua itu isu yang rumit dan kompleks. Sulit untuk disampaikan pada publik melalui press release dan lain sebagainya. Tapi film Pesta Babi memberikan gambaran dengan mudah tentang persoalan Papua, militerisme, konflik, dan udah ribuan nih nonton di beberapa wilayah di Indonesia, Mas. 1.670 lokasi. Wah, 1.600. Lama-lama bioskop jadi nggak perlu nih. Nobar aja terus tentang film Pesta Babi. Bisa bangkrutin bioskop nih Mas Dandi. Thank you teman-teman atas perhatiannya. Sekali lagi makasih Mas Dandi. Ya, Sukses selalu Mas. Sama-sama. Thank you semuanya, kru, teman-teman.